Selamat sore kawan-kawan. Saya kebetulan ada di kapal Lewet Scarlet DP2. Jadi pada kesempatan ini saya merencanakan suatu program, yaitu Kenali Kapal Anda. Kenali kapal Anda. Jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari kapal DP ini apa sistem DP2, termasuk bulk, boiler pool, towing, anchor handling, transfer metanol, transfer semen, barite, apa semuanya itu kita akan bahas satu persatu. Cuma kali ini memang saya harus memberikan bayangan kepada kawan-kawan, memberikan bukan karena saya pintar ya, bukan. Jadi kita hanya ayo kita tukar pikiran. Jadi saya hanya membantu buat para engineer yang belum pernah di kapal DP dan sudah mempunyai DP maintenance tapi tidak ada kesempatan untuk bekerja di kapal DP, baik DP1 maupun DP2, karena masih banyak juga kawan-kawan yang bingung apa sih itu kapal DP, terus apa perbedaannya DP1 DP2. Ya ada yang jawab ya karena monitornya 2. Itu tidak salah kawan-kawan, tapi nanti apabila saya sudah jelaskan pola pemikiran itu akan berubah. Jadi bukan ditentukan karena monitornya 2 atau bagaimana. Jadi kalau DP3 monitornya 3, bukan. Jadi waktu saya ambil DP maintenance saya cerita dulu. Tahun 2010 saya ambil DP maintenance di Singapura, karena perusahaan saya yang sekarang ini untuk menyuruh mengambil maintenance, dan itu tentunya kita setelah mendapat DP maintenance dibayar juga. Nah, untuk mengambil DP maintenance dulu kan cuma 4 hari. Jadi guru saya itu dosen, pengajar yang orang Norway itu di Singapura, dia mengatakan bahwa dia sudah 20 tahun mengajar ini DP, dan dia terus belajar dan tidak bisa betul-betul karena perkembangan zaman ya. Sebenarnya di kapal DP ini sudah ada tahun 70-an, 74 kapal DP yang pertama itu, saya lupa namanya, tapi intinya bukan itu yang kita mau bicarakan. Jadi orang terus belajar dan belajar. Jadi kalau misalnya kita diinterview untuk engineer atau chief engineer ya, kalau kita diinterview untuk mengenai kapal DP, kita memberikan bayangan ya, kita bisa memberikan bayangan apa saja yang perlu kita jelaskan kepada mereka ya, baik itu perbedaan DP, apa itu kapal DP, perbedaan DP1, DP2, mengenai filer FMEA itu, FMEA lah orang bilang. Nanti saya akan jelaskan juga itu. Kemudian mengenai sea trial DP test kapan, itu semua nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau kita mau bahas di sini ya 1 jam tidak cukup ya. Sedangkan mungkin saya akan bikin beberapa bagian, tapi setidaknya ada bayangan buat kawan-kawan saya, terutama yang engineer yang sudah mempunyai sertifikat DP maintenance, agar supaya bisa mendapatkan bayangan bagaimana bekerja di kapal DP dan bagaimana sistem di kapal DP itu. Jadi ini ada panggilan, kebetulan kita lagi di video. Ini saya langsung menjelaskan karena kebetulan memang kita di sini tiap hari kan operasi DP paling tidak 10 jam, 5 jam paling kurang. Jadi kebetulan bagusnya memang dalam penjelasan ini memang kita dalam posisi lagi DP, supaya kawan-kawan juga memahami bahwa kapal DP itu begini. Oke, kita ambil dulu DP itu dynamic position ya, kita jelaskan dulu itu tentang ini adalah bagaimana kita mengoperasikan radius. Ini ada, jadi ini buku panduan
DP prosedur. DP prosedur kita bisa lihat di sini. Ini kalau mau dijelaskan ini 1 hari ini nggak cukup ini. Kalau kita mau jelaskan 1 hari ini nggak cukup, tapi intinya seorang chief engineer yang mempunyai DP maintenance, dia harus bisa paling tidak inti-intinya untuk menjelaskan sistem DP ini. Kebetulan kapal saya ini adalah DP2. Ya memang kadang sih kadang sih engineer, ya chief engineer atau engineer, memang mereka kadang masih bingung apa sih itu kapal DP, terus apa perbedaan DP1, DP2, DP3 apa gitu. Ada chief engineer atau ada engineer yang mengatakan bahwa perbedaan DP1 dan DP2 itu ya terletak pada ya monitornya. Kalau DP2 monitornya 2, kalau DP1 monitornya cuma 1. Itu tidak salah kawan-kawan, memang begitu. Tapi nanti setelah saya jelaskan kepada kawan-kawan, nanti arah cara berpikir daripada kawan-kawan ini akan berubah. Jadi di sini ya, ini di EMAS, kebetulan saya di EMAS dan saya kebetulan kapal DP terus mulai dari kelas P, kelas S. Kemudian kita lihat kalau yang responsibility to DP, di situ ada tuh chief engineer. Jadi chief engineer dia paling tidak harus mengerti sistem DP di kapalnya. Jadi ini prosedur ini. Prosedur. Jadi kalau kita mau jelaskan ini semuanya ini butuh waktu yang lama. Jadi nanti kalau ada yang kurang Anda bisa tulis aja di kolom komentar apa yang Anda mau tanyakan tentang DP untuk engineer ya. Untuk engineer, kalau untuk DPO kan ya mereka yang mengoperasikan. Ini engineer. Ini engineer, mereka tidak tahu bagaimana namanya sudah punya maintenance, DP maintenance. Apa saja sih yang mau di maintenance ini DP ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan benar-benar setidaknya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan semuanya ini kepada Anda karena butuh waktu, ya paling tidak ada bayangan ya. Karena ini bukan siaran harus menyediakan konsep, ini siaran langsung, maka saya sendiri ini betul-betul apa yang di kapal ini kita lagi operasi DP ini. Saya akan kasih lihat, kita operasi DP. Jadi orang mesin juga itu harus tahu apa itu di GPS. Ini kita lagi operasi DP ini. Jadi kapan kita mau pakai side scan di GPS itu, radius apa di GPS itu. Di sini kita bisa lihat di monitor. Ya, semua kita bisa lihat. Anda bisa lihat, ini on, dan ini bisa juga dilihat. Jadi ini dioperasikan. Jadi kalau hijau ini artinya jalan ya, lagi running. Kita sekarang lagi DP2 ini, lagi on DP, bukan DP2. Nah ini keadaan begini ini 2 monitornya, Tapi ini lagi operasi bukan DP2 saudara, kawan-kawan. Ini dia jadi DP1. Kenapa DP1? Nanti saya akan jelaskan supaya satu persatu, supaya kawan-kawan engineer bisa mengerti ya. Jadi ini saya scan-nya juga. Jadi dynamic position artinya dia bisa mempertahankan, kalau kapal DP itu mempertahankan posisinya sesuai yang diplot atau yang diinginkan oleh DPO, baik pada waktu kita mau sandar untuk bongkar barait atau kargo di rig atau di platform atau di mana aja. Jadi bisa kapal itu diam di dalam pada posisinya yang sudah ditentukan lintang bujurnya. Jadi itu maksudnya dulu ya.
Jadi kapten tidak usah repot-repot untuk manuver lagi karena sudah ada sistem DP ini. Nah, kemudian dulu kalau misalnya belum ada DP, kalau di rig atau di kita mau bongkar semen atau bongkar apa gitu ya, kargo, itu tali kita itu diikat di kaki-kaki rig itu, kemudian kita lego jangkar di depan. Cuma karena sekarang ini kan sudah requirement ya, jadi mereka memang mau DP. Jadi agar supaya terjadi insiden kita tidak bisa hit dia punya kaki rig itu. Nah, apa sih perbedaannya DP1 dan DP2? Nah, ini adalah DP2. Jadi DP dynamic position, DP1. Jadi kemampuan, jadi ini maksudnya DP ini kemampuan kapal itu mempertahankan posisinya yang sudah diplot, yang sudah ditentukan, kemudian ditunjang dengan peralatan-peralatan, mesin induk, generator, thruster, bow thruster, dan semuanya. Itu maksudnya itu DP. Nah, kalau misalnya DP1 paling tidak dia mempunyai satu thruster di belakang atau dikenal dengan stand thruster, kemudian satu thruster di depan kalau DP1 ya. Kemudian monitornya ada satu di bridge atau di anjungan. Nah, kalau DP2 dia paling tidak ditambah lagi satu thruster di depan. Dia bisa azimut, bisa juga thruster. Nah, saya pernah di kapal DP1, jadi begitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini DP2, berarti kita punya dua thruster di depan, bow thruster, dan satu thruster di belakang, atau dikatakan stand thruster. Kemudian yang monitor atau OS, kita punya ada OS 1 dan OS 2. OS 1 dan OS 2 ini dia OS nya, OS 2 atau monitor ya. Ini OS 1. Jadi ini dia bisa backup. Jadi dia bisa backup kalau misalnya ada terjadi failure pada monitor yang satu. Saya kira kawan-kawan bisa, mudah-mudahan bisa mendapat bayangan apa yang saya sudah jelaskan. Nah, sekarang ini karena stand thruster misalnya ada masalah, jadi kita sekarang walaupun kapal ini DP2, kita sekarang sudah bukan DP2 statusnya, walaupun tetap dua monitor ya. Tapi kita masih bisa mempertahankan ini posisi kita yang sudah diplot, dan kita bisa lihat ya, kebetulan arus juga ombak kiri kanan muka belakang ini juga tidak terlalu kuat, jadi kita bisa steady. Jadi ingat ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa perbedaan DP1 DP2 itu bukan karena kalau DP1 monitornya 1, DP2 monitornya 2. Nah, sekarang ini monitornya 2, tetapi kita stand thruster ada masalah. Kebetulan di stand thruster itu dia punya shaft, kita ada pergantian gear couplingnya di situ karena ada kena satu benda di dalam air, maka rusak. Jadi kita sekarang walaupun kapalnya DP2 tapi pengoperasiannya DP1. Jadi sudah bisa dapat ya. Jadi kemampuan kapal itu mempertahankan posisinya sesuai yang diplot. Yang diplot itu maksudnya itu kapal DP ya. Nah, itu. Kemudian ya karena ini saya langsung, bukan saya berbicara di konsep dulu apa di mana. Jadi saya langsung berbicara karena tidak perlu konsep-konsep. Jadi ini langsung supaya rekan-rekan juga bisa mendapat bayangan. Kalau cuma kita di kelas aja misalnya mengajar tentang ini, itu semuanya ya paling masuk di kiri
keluar di kanan, atau di luar kepala semua, atau alias tidak ada yang kita tangkap. Nah, sekarang kita mau lanjut. Apalagi yang kita mau bicarakan? Apa saja yang kalau misalnya DP ini kita bisa lihat. Pertama, itu side scan. Pertama, jadi ada 3 referensi daripada posisi daripada kapal DP itu, yaitu pertama di GPS 1, di GPS 2. Tidak perlu lagi saya menjelaskan, kalau seorang pelaut atau engineer dia sudah tahu apa itu di GPS, di GPS 1, di GPS 2. Kemudian ada side scan, kemudian ada radius. Nah, saya akan jelaskan. Kalau di GPS 1, GPS 2 itu adalah satelit yang berbayar ya. Jadi bisa dibayar bulanan, bisa juga per 6 bulan atau per setahun. Kalau memang kapal itu di charternya lama, on hire-nya lama, ya kita bayar sesuai dengan kontrak itu. Karena sayang kalau misalnya hanya spot charter DP, kemudian kita langsung membayar 6 bulan atau berapa bulan ke depan, kemudian tiba-tiba off air, kan sayang. Kita walaupun di sini kerjanya udah 5 tahun, saya sendiri di kapal ini sudah 3 tahun ya, di Afrika dari 2014, di EMAS ini kurang lebih 12 tahun, 10 tahun lah, dan di kapal DP terus. Nah, kan sayang itu kalau kita bayar di GPS ini misalnya 6 bulan, kemudian kita off hire kalau cuma spot charter. Jadi kalau misalnya dia spot charter, ya bayar aja bulanan. Nah, kita aja charternya ini lama, tapi di GPS-nya itu dibayar bulanan. Jadi nanti saya akan kasih lihat bahwa di GPS itu sudah mati atau expire 23 Juli dan sudah diperpanjang lagi untuk 1 bulan. Jadi ini semua referensi daripada posisi daripada kapal itu. Semoga dimengerti ya. Kemudian yang kedua di GPS 1, di GPS 2, kemudian ada side scan. Nah, side scan ini juga referensi posisi, tapi dia tidak berbayar. Dia itu kita punya referensi sendiri yang ada di kapal. Ya, yang biasa kita lihat di atas itu, nanti saya kasih lihat, ada yang katakan responder. Responder ini menerima, jadi mereka pasang yang side scan. Kemudian side scan ini biasanya di Monkey Island, nanti saya akan kasih lihat. Kemudian yang di kapal yang kita mau longside itu mereka pasang reflektor untuk referensi, supaya responder itu bisa dapat menerima, kemudian dia kirim ke monitor side scan. Itu 2. Dan yang ketiga itu radius. Jadi nanti kalau kita mau longside, kita bisa lihat itu bahwa longside di kapal ada dipasang bukan sebagai reflektor juga, tapi dia radius. Dan kalau mereka kita mau sandar, tentunya kita akan meng-on. Coba kita lihat monitor supaya mengerti. Ini dia, ini nih radius side scan di GPS. Jadi kalau ini radius, jadi itu dia ada ditaruh, bukan reflektor ya di kapal itu juga, tapi dia memang ditaruh di sisi kapal yang kita biasa longside atau di platform atau di mana. Kemudian dia akan memberikan passwordnya, akan memancarkan sinar dari sana, signal, dan itu akan kita terima. Dan di sini ya kita on. Nanti prosedurnya itu, cara mengoperasikan radius nanti akan saya perlihatkan di buku. Itu bagaimana mengoperasikan, dan itu DPO lah yang penting kita sudah mengerti bahwa radius itu begini, di GPS itu begini, dan side scan itu begini. Bagaimana sistem DP ini kita
Jadi bisa ditangkap ya untuk para engineer. Jadi pada waktu pengoperasian itu, kenapa tadi berwarna merah? Karena itu tidak di on. Tidak di on karena memang kita lagi standby, kecuali kita disuruh long side. Jadi scan-nya itu ya kita matikan aja. Jadi kita dengan posisi di GPS aja satu begini untuk referensi bisa. Tapi kalau kita mau long side ke kapal tanker atau ke rig, ya itu kita harus aktifkan. Ya, itu kita harus aktifkan lagi ya, kita harus on lah. Jadi supaya kapal itu posisinya bisa di referensinya bisa bagus, dipertahankan dia punya posisi. Kemudian apalagi yang perlu ialah DP trial. Kapan kita melakukan DP trial? DP trial itu dilakukan kalau misalnya yang pertama permintaan pencharter, kedua ya. Pertama, yang kedua itu kalau misalnya kapal ini lama tidak dioperasikan dengan atau lama off DP gitu. Jadi itu harus di DP trial. Kemudian ada lagi namanya DP survey atau yang FMI itu anual, setahun sekali. Jadi apa yang akan dilakukan itu nanti saya akan jelaskan. Yang jelas memang itu ada dia punya list ya, tapi intinya bahwa mereka akan mengecek semuanya bahwa DP ini beroperasi dengan baik. Bagaimana kalau misalnya blackout, terus bagaimana backup baterainya, berapa menit minimal yang bisa ini minimal 30 menit ya. Tapi di sini waktu kita DP tes, begitu saya lihat UPS, jadi dia ada backup baterai UPS 1, UPS 2. UPS itu unit power supply. Jadi dia bisa disuplai dengan AC, supply juga dengan DC untuk backup. Jadi nanti kalau misalnya di tes DP itu UPS 1, UPS 2 itu pada saat nanti di off power AC-nya, dia akan memperlihatkan di situ ya, berapa menit bisa bertahan. Jadi minimal 30 menit untuk bisa keluar dari posisi untuk supaya tidak membahayakan. Dan kebetulan di kapal saya begitu off kemarin habis DP tes itu 56 menit. Makanya kalau kita mau berbicara tentang DP ini panjang dan ya banyak lah. Kalau cuma 1 jam tidak cukup kawan. Jadi ini hanya untuk inti-intinya aja supaya kawan bisa mendapat bayangan supaya mengenai DP ini, supaya ada bayangan ya. Itu yang saya ini ya, yang saya mau tekankan. Terus kemudian ayo kita lihat DP prosedur operation, DP operation prosedur yang saya perlihatkan buku tadi. Ya kalau kita buka semua banyak ya, tapi kita lihat aja yang penting-pentingnya aja. Saya akan kasih lihat dulu alat-alatnya yang seperti yang saya bilang, responder itu posisinya di mana. Yuk kita lihat responder. Itu namanya responder. Ini nih. Jadi kalau responder ini dia berputar nanti itu kayak ambulans aja punya lampu itu. Ini berwarna biru. Itu namanya responder. Jadi responder ini dia menerima dari reflektor, kemudian diteruskan ke side scan sebagai referensi daripada posisi daripada kapal yang lagi on DP. Itu namanya responder ya. Kalau yang di atas yang besar ini ya VSAT. VSAT ya. Jadi paham ya. Jadi side scan, responder, reflektor, ingat itu. Kemudian kalau di GPS, ayo kita lihat lagi ke dalam itu. Kalau di GPS itu, jadi ingat ya,
saya scan responder reflektor yang ada dipasang di kapal itu. Nah, kalau di GPS dia dibayar bulanan, 6 bulan, ya tergantung. Ya kalau kita charter DP ya baru diaktifkan gitu. Jadi kalau kita misalnya charter DP baru diaktifkan. Kalau misalnya tidak ya janganlah, kan sayang. Nah, ayo kita bahas yang penting-pentingnya aja. Bagaimana itu DP1, bagaimana itu DP2, dan bagaimana bisa DP1 kok jadi DP2, DP2 jadi DP1. Ayo kita lihat satu persatu. Kita bisa lihat ada expire date-nya. Ya dibayar bulanan, sekarang 23 Agustus lagi nanti expire. Nah, itu bisa diperpanjang ya, dan biasa yang ini Fugro. Ya. Ini ya saya scan-nya. Nah, ini dia posisinya. Lihat di GPS 1, di GPS 2. Ini nanti, jadi kalau ini kapal DP kita bisa lihat tuh. Mesin kanan 25% dia punya load 20. Jadi kalau DP ini memang dia hemat bahan bakar juga, karena dia hanya memerlukan load sesuai dengan tekanan yang dia terima dari arus, dari ombak, dari angin, dari apa gitu, dia akan sesuaikan. Beda dengan kalau kita manuver secara manual gitu ya. Kemudian ya ini dia lagi on the joystick, manual on DP. Nah, ini lagi mode selector, sekarang lagi on DP ini. Nah, kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa aja langsung ke manual. Jadi ya seperti manuver biasa aja. Nah, ya seperti ini. Tapi ini operator lah di PO yang mainkan itu. Engineer ya harus memahami sistemnya aja. Ayo kita lihat prosedur operasional untuk DP, walaupun tidak seluruhnya, tapi yang inti-intinya aja gitu. Seperti yang saya kasih lihat ini karena banyak ya. Nah, engineer ini harus mengerti juga nih, karena kita lihat isinya ya. Nah, lihat tuh. Ya, kita bisa lihat nih di sini. Isinya satu persatu. Ya, kita bisa lihat DP optional prosedur. Ya, di sini ada operational class, power system. Engineer ini harus tahu ini power systemnya DP itu bagaimana power systemnya itu. Nah, benar, harus betul-betul tahu power sistemnya. Kemudian DP sistem definisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan karena monitornya 2 terus DP 2. Monitor 1 DP1, DP3 monitornya 3, bukan itu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, mudah-mudahan ada dapat bayangan. Jadi kemudian lihat power system, thruster system, DP control system. Nah, DP FIMIA ini menyangkut dengan FIMIA ini survei ya. Jadi di sini kita akan nanti FIMIA ini coba lihat di sini nih. Ini nih FIMIA nih. Kalau misalnya semua pada waktu survei nanti ini nih semua. Pertanyaan-pertanyaan kita bisa demonstrasikan. Ini semua nih pertanyaan-pertanyaan istilahnya dari failure itu. Itu. Kemudian makanya saya bilang banyak. Jadi intinya aja yang saya mau ini. Jadi kalau misalnya ada yang benar mau betul-betul mau ditanyakan, di kolom komen aja. Jadi saya bisa bantu untuk menjawab. Yang jelas di sini ya, responsibility, lihat dulu. Responsibility duties master, DP operator, DPO ya. Kemudian chief engineer. Kemudian lihat DP standing order. Yang mana-mana kerja kita nih. DP drill. Terus masalah apa namanya? Ya ini annual DP trial. Jadi annual DP trial, DP system certification verification, annual DP trial.
Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kapan DP trial itu bisa dilaksanakan? Ya ini ada annual DP trial atau permintaan per charter, atau DP terlalu lama tidak digunakan atau off. Nah, jadi permintaan pencharter, kemudian kita ini supaya di trial DP-nya, dites maksudnya. Kemudian kalau yang ini semua ini kan deck, jadi semua DP posisinya semua itu selalu di print pas gitu. Nah, DP operasional prosedur, terus ini ada juga nih DP location check, jadi 500 meter 500 meter zone ya, 500 meter sebelum kita misalnya mendekat ke rig apa begitu, kita sudah informasikan bahwa kita 500 meter zone, kita lagi DP checklist. Di situ kita bisa cek waktu tiba arusnya bagaimana, ombaknya bagaimana, anginnya bagaimana, drifting apa gitu, tes drifting ya begitu. Kemudian apa ya, aduh kalau mau dijelaskan semua ini banyak geng, tapi yang inti-intinya aja nanti tolong ya di kolom komentar. Jadi kalau misalnya ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ingat aja FMEA, bukan TAMEA ya, FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Jadi itu menyangkut dengan survei itu juga. Nah, kemudian kalau ini kan ini DP footprint ini selalu ada semua posisi-posisinya di plot, di print, di plot, di print. Nah, makanya ini yang kita ini nih harus ini untuk engineer-nya ini operating sistem kalau online, redundancy juga. Ini maksudnya kemampuan daripada sistem atau komponen supaya dia berfungsi bagaimana gitu. Kalau misalnya ada single ada salah satunya yang failure gitu kan, gitu. Terus ini DP control system. Kita lihat sekarang karena mengenai definisi daripada DP itu. Ini ada nih definisinya. Based on IMEI resolution, jadi dynamical positions means vessel which automatically maintain in position. Jadi kemampuan untuk mempertahankan posisinya fix gitu ya. As closely by mean thruster force. Jadi kekuatan thruster. Jadi untuk menjaga daripada kemampuan DP ini, ini tiga tadi. Ini orang mesin semua ini nih. DP engineer ini semua, power system, thruster system. Kalau DP control system ini DPO yang operasikan. Nah, itu apa maksudnya itu power system? Maksudnya artinya itu semua komponen yang dibutuhkan oleh sistem untuk mensupply daripada DP system power. Maksudnya powernya. Jadi itu power system itu maksudnya itu. Termasuk apa itu power system ya, generator, switchboard, distribution system, cable routing, kemudian prime movers. Kemudian thruster. Apa maksudnya itu thruster? Itu semua komponen yang dibutuhkan untuk thrust force. Thrust force atau mendorong ke samping, mendorong ke kiri ke belakang. Itu. Kemudian main propeller, rudder, itu semua termasuk thrust itu. Manual thruster, ada kan pakai mesin ya thrusternya gitu, bisa juga. Nah, kalau DP control system ya itulah termasuk komputernya, OS1, OS2, sensor system, semua operator, panel. Kemudian di situ di DP control system itu masuklah di sini position reference system, itu yang saya bilang tadi di GPS 1, 2 saya scan radius itu. Jadi bagaimana ya kalau misalnya kalau mau dijelaskan semua ini dijelaskan ini memang jadi engineer, saya harap kalau misalnya sampai di kapal harus membaca. Nah, inilah kelas-kelasnya ini yang saya maksud supaya kita tidak bingung. Apa itu maksudnya DP1, DP2 dan DP3?
Jadi begini, DP1 ini ya misalnya, di situ dikasih ini maksudnya DP1. DP1 maksudnya itu kalau loss of position, itu kan disebabkan karena salah satu daripada thruster itu fault atau failure, sudah tidak bisa apa-apa lagi, harus off DP dan keluar. Itu DP1. Tapi kalau misalnya DP kelas 2, di situ dia katakan bahwa loss of position should not occur. Jadi dia from a single fault of an active component or system such as generator, thruster. Jadi kalau dia di P2, salah satu misalnya ini dia loss, entah itu thruster, entah itu reference position, entah itu dia bisa menghandle dia punya posisi. Misalnya loss thruster. Thruster yang mana? Misalnya thruster belakang atau stand thruster atau depan. Ya dia bisa jadi di P1. Nah, ada bayangan sekarang kan. Nah, kalau di B3, coba kita lihat, loss of position should not occur of any single failure. Jadi dia tidak berpengaruh dengan misalnya, karena kalau misalnya di B3 biasanya 2 baut thruster ditambah dengan azimuth thruster. Jadi 3 dia punya thruster di depan, 2 thruster di depan, kemudian yang hampir di tengah-tengah ada namanya bisa dapat bayangan kan. Oke, di P1 1 thruster, 1 stand thruster. Di P2 2 baut thruster, 1 stand thruster. Kemudian di P3 2 baut thruster, 1 azimuth thruster. Itu bisa juga kalau di P2 1 baut thruster, 1 azimuth thruster. Nah, makanya kalau lihat di kapal, ada tandanya 2 propeller, itu 2 thruster. Dia bisa aja azimuth thruster 1. Tapi kalau di P3 3 di boat thrusternya di situ, 2 boat thruster biasanya 1 azimuth thruster. Nah, kalau misalnya kalau di kapal ini thrusternya itu dia bisa, kalau di kelas P ya, yang 10.800 horsepower, 1 thruster itu dia bisa memberikan thruster atau daya dorong itu 15 ton. Kalau dua thruster 30 ton. Jadi makanya kadang kalau dilihat, waduh, kayak cepat sekali itu. Kalau di P1 kan cuma 1. Dan 1 thruster itu dia 750 kW. Nah, nanti kita bicarakan lagi misalnya thruster. Kita lihat boat thruster. Jadi kalau di kapal DP2 itu, boat thruster itu, boat thruster 1, boat thruster 2, kalau dia pakai motor, dia itu connect dengan subgen. Jadi kapal ini punya subgenerator. Subgenerator 2, 1200 kW, kiri kanan 1200 kW, jadi 2400 kW. Untuk boat thruster 1, boat thruster 2, itu masing-masing 750 kW. Beratnya itu hampir 7 ton ya. Kemarin kita habis rewinding, habis kita cek juga, ganti bearing, ganti semuanya, kemudian cek dia punya gear coupling. Jadi dia terserah aja bagaimana sistem di kapal saudara. Yang penting saudara mengerti bahwa boat thruster 1 itu dia connect dengan subgen nomor 1, subgenerator ya. Kalau ada yang belum pernah di kapal yang mempunyai subgenerator, artinya subgenerator itu begini, generator yang di connect dengan mesin induk di belakang, biasanya dekat gearbox. Di gearbox itu dipasangkanlah shaft generator buat yang orang bilang PTO shaft itu. Jadi dikonek lah dia, biasanya gearnya itu dicabut dari pinion, kemudian pasang gear lagi satu di shaft. Nah di situ digabung dengan pompa CVP dan pompa clutch gearbox.
Jadi biasanya subgen nomor 1 atau mesin induk nomor 1 itu dikonek dengan bow thruster nomor 1, dan yang mesin induk 2 dikonek dengan bow thruster 2. Kemudian stand thruster juga 750 kW, paling tidak minimal kita memparalelkan generator 3, karena kalau 2 enggak mampu, karena 2 dia 750 kilowatt dengan misalnya kalau operasi DP, dalam satu generator cuma 540 kilowatt, jadi dia harus 3 generator untuk mengaktifkan stand thruster yang 750 kilowatt, karena di generator itu juga sebelum dibebani aja dia sudah ada sekitar 120 kilowatt atau sampai 180, karena di situ blower, di situ koki punya stom, masak, di situ penerangan, di situ pompa, di situ semuanya. Jadi paling tidak 3 generator, jadi dia ada 1100 watt, 1150 watt, karena satu generator dia 540 watt. Jadi ini semua engineer harus tahu sistemnya, daripada bagaimana DP ini connect, kemudian untuk pengontrolnya. Jadi untuk pengontrolnya pada waktu DP sistem ini sudah jalan gitu ya. Kemudian apalagi failure, biasanya apa sih yang terjadi di DP ini pada waktu operasi, misalnya ya, pada waktu operasi yang biasanya terjadi, oke lah kita ambil lah, taruh misalnya keadaan cuaca buruk, ombak. Nah, kita bicara dulu DP1 atau misalnya DP2 ya. Kalau ombak kuat, arus angin kencang, apa biasanya itu apa yang terjadi? Yang satu, thruster overload, engine juga bisa loadnya besar, kemudian stand thruster juga ya biasanya trip, habis trip dia ngancing. Kalau di OS-nya, OS 1 atau OS 2 nya itu ngancing, itu biasanya setelah alarm gitu kan, alarm bisa di reset di OS-nya itu. Jadi kalau misalnya dia sudah ngancing begitu dan tidak bisa di reset, itu walaupun dalam keadaan jalan, kita bisa reboot, artinya reset, di off, di on lagi. Nah, kemudian kalau misalnya bow thrusternya ngancing, biasanya ada coba cek feedback yang ada di ini, di bow thruster. Biasanya di bawah daripada shaft thruster itu dicek, dia bisa disetting, dibawa dulu dia ke nol, baru di on lagi balik. Jadi begitu. Jadi biasanya kan begitu pada waktu dia lagi dalam keadaan 60%, kemudian dia ngancing, biasanya ngancing, dan biasanya juga dia akan balik sendiri pada waktu di on, dia akan balik sendiri dalam keadaan nol. Jadi itu, saya tidak tahu apakah kawan-kawan ini bisa menerima, atau mungkin penjelasan saya kurang gimana ya, kurang bisa diterima. Tapi memang kalau untuk DP ini saya ingatkan bahwa kalau kita kursus untuk mempelajarinya 4 hari, kalau tidak ada kemauan untuk mempelajari, itu berat kawan. Karena memang untuk DP maintenance cuma 4 hari, mustahil kita bisa menguasai. Apalagi orang yang hanya misalnya menghafal teorinya, apa itu DP1, apa itu DP2, kemudian dia bisa menjelaskan semua itu, tapi dia tidak pernah di kapal DP, itu mustahil. Karena bisa, tapi tidak ada bayangan ya. Makanya saat begini, apakah kawan-kawan bisa menerima, apakah ada bayangan setelah penjelasan saya bagaimana itu DP1, DP2. Jadi bukan monitornya yang 2 jadi DP2 ya, tapi kemampuan daripada kapal tersebut itu mempertahankan dia punya posisi dengan referensi-referensi tadi itu, termasuk dengan power.
powernya itu, termasuk thrusternya, termasuk ya semuanya seperti yang saya jelaskan di tadi. Karena kalau kita mau buka buku itu 1 jam tidak cukup kawan untuk dijelaskan itu buku semua. Saya cuma mau kasih bayangan yang singkat. Jadi misalnya ya saya ulangi lagi, apa sih kapal DP itu? Ya kemampuan untuk mempertahankan dia punya posisi yang sudah diplot oleh DPO, baik dia melawan dari arus kiri kanan muka belakang, semua itu kemampuannya dia. Nah kalau di P1, kalau misalnya terjadi salah satu aja failure thruster, bow thruster atau stem thruster, dia tidak bisa lagi dihandle. Langsung kita keluar dari lokasi itu, dan kita amankan itu kapal, tidak bisa lagi. Tapi kalau di P2 tentunya kalau ditanya di interview apa perbedaan DP1 dan DP2, kita jawab karena DP2 lebih bagus daripada DP1. Itu tidak salah, itu betul. DP2 lebih bagus daripada DP1, DP3 lebih bagus daripada DP2. Jadi kalau misalnya dia DP2, ya paling tidak dia ada 2 thruster ya, 2 thruster, entahkah itu paling tidak dia ada 3 thruster, 2 thruster di depan, bow thruster ini bisa satu azimut atau dua-duanya motor, motor thruster. Kemudian yang satu stand thruster pasti motor. Biasanya kapasitasnya sama, 750 kW, 750 kW. Nah, kalau di P2 salah satu yang saya katakan tadi thruster atau bow thruster ini hilang, ya artinya dia akan tetap bisa mempertahankan posisinya, tapi statusnya sudah jadi DP1. Karena taruhlah misalnya bow thruster 1 hilang, masih ada 1 thruster di belakang, 1 thruster di depan. Jadi walaupun monitornya 2, dia sudah operasi DP1 kawan. Jadi kebayang ya, bukan karena monitornya 2. Jadi ada juga ya, banyak juga ya saya interview juga. Wah, jadi saya kadang perusahaan itu di sini, bukan kadang, selalu ya. Baru-baru ini saya di interview setiap engineer yang mau join, dan saya lebih senang kalau yang join itu refresh, baru lulus dari kadet. Seperti 3 engineer saya ini, kalau engineer lain menolak, saya justru senang karena semangat belajar mereka masih ada, tenaga masih kuat, dan kita bisa lihat mereka, didik mereka, karena mereka juga kan susah cari kerja. Makanya saya didik mereka. Nanti saya akan perkenalkan mereka satu persatu. Jadi bayangan ya, sudah tahu ya DP1, DP2. Nah kalau DP3, 2 bow thruster, biasanya di kapal kayak Lewe Falcon, Lewe apa itu, Fulmar, 2 bow. Lihat aja kalau ada 3 propeller di depan, bisa aja semua motor, bisa aja 1 azimut, 2 motor 1 azimut. 3 monitornya tetap 2, bukan 3 monitor. Jangan, monitornya tetap 2 untuk backup. Kalau 1 dia failure, artinya dia bisa masih mempertahankan posisinya dengan turun jadi DP2. Misalnya thrusternya. Ini hanya bayangan untuk menggampangkan saudara untuk mengingat bahwa perbedaan DP1 apa itu DP vessel, apa itu perbedaan DP1, perbedaan DP2, DP3. Iya. Dan biasanya DP3 itu ya mereka pergunakan di North Sea ya. Saya belum pernah di North Sea, pernah ada tawaran, saya tidak mau. Jadi di North Sea ya memang kapal yang Lewe Fulmar Falcon itu ke North Sea operasi di sana, karena ya memang di sana kan ya wave-nya, ombaknya, alunnya, memang harus betul DP3 yang main di sana. Jadi semoga kawan-kawan bisa ada bayangan dengan penjelasan DP. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati, sebisa saya bisa memberikan penjelasan. Kalaupun ada salah atau salah penjelasan saya yang mungkin beda dengan saudara, bisa kita tukar pikiran di kolom komentar. Karena engineer itu adalah belajar dan belajar. Kalau kita 5 orang engineer, kita tukar pikiran, artinya
Anda punya satu, saya punya satu, ilmu kita bisa jadi 5 kalau kita tukar pikiran. Tapi kalau disimpan cuma tetap satu, artinya tetap di kita. Jadi engineer departemen ini adalah kerja suatu tim. Tidak ada yang terlalu pintar, tidak ada yang terlalu bodoh. Yang jelas kita harus kerjasama agar supaya perusahaan maju, gaji lancar, dan rolling juga kita lancar. Jadi itu tujuan kita. Jadi ini penjelasan singkat saya tentang DP. Seperti yang saya bilang, kalau saya misalnya mau jelaskan panjang lebar besar, terlalu panjang. Jadi ini program kenali kapal Anda. Jadi itulah saya mulai dengan yang pertama ini adalah mengenai DP system. Nah, mungkin ada yang permintaan misalnya mau menjelaskan cara muat metanol bagaimana, bongkar metanol bagaimana, atau barait bagaimana, sarapar bagaimana, bulk system atau OBN system, atau apa yang bisa ditanyakan, atau anchor handling atau towing, apa masalah-masalah yang mau dihadapi kalau kita misalnya towing. Kenapa misalnya towing itu tidak ada powernya gitu, bunyinya keras. Kemudian bagaimana sistemnya ini towing winch atau camfog atau towing pin atau apa saja yang di kapal saudara HTS. Kalau bisa saya bantu jelaskan, saya akan jelaskan, dan itu saya mau akan muat satu persatu seperti ini supaya bisa dipelajari juga para taruna yang baru lulus atau engineer yang belum pernah di kapal DP, atau yang belum pernah muat metanol, atau yang belum pernah bulk, semen, barait, sarapar atau OBN, semuanya mat. Jadi kita bisa tukar pikiran. Majulah pelaut Indonesia. Salam pelaut Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Sukses. Bye.